Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens yang saya hormati. Perkenalkan, saya Riki Satria dari Prodi Magister Manajemen A 2023. Pada kali ini saya akan mempresentasikan isi dari proposal tesis saya yang berjudul Penggunaan Artificial Intelligence dalam Business Processing oleh Agensi Pemasaran Key Opinion Leader. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tiga bagian yaitu pendahuluan, ajan pustaka, dan metode penelitian. Nah, untuk pendahuluan ini saya akan menjelaskan latar belakang, kemudian masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang kedua, untuk kajian pustakanya saya akan menjelaskan kajian teori yang dipakai. Yang ketiga, untuk di metode penelitiannya saya akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, informan, tiga jenis penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, triangulasi data, serta validitas dan reliabilitas data. Yang pertama, pendahuluan. eh, Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti mendapatkan angka pengguna internet di Indonesia di tahun 2022 mencapai 191,2 juta orang. Yang kemudian, lalu kemudian rata-rata durasi menggunakan gawai di Indonesia, setiap pengguna di Indonesia selama 2020 di tahun 2023 adalah 3 jam 25 menit. Nah, angka tersebut itu di atas rata-rata pengguna gawai di seluruh dunia yang di mana rata-ratanya itu hanya 2 jam 24 menit. Nah, pengguna internet di Indonesia yang cukup besar itu memunculkan profesi baru, salah satunya adalah KOL. Nah, jumlah KOL di Indonesia yang terdaftar di tahun 2023 dilansir dari data Trade Hero yaitu 1,1 juta orang. Salah satu agensi KOL yang menjalankan bisnis processing yang menggunakan kecerdasan buatan adalah Orbit Digital Agency. Perusahaan tersebut menggunakan LAK untuk mempermudah komunikasi antar tim serta mengorganisir segala hal yang berhubungan dengan mengeksekusi kampanye produk KOL seperti input data budget kampanye, pengumpulan draft konten, lalu pengumpulan invoice pembayaran, pengumpulan brief dan pembuatan brief, serta project tracking. Peneliti tertarik mengambil LAG sebagai objek penelitian karena tools tersebut masih belum sepopuler Google Workspace, tapi fitur ditawarkan juga cukup lengkap dan terintegrasi sehingga mempermudah bisnis processing pada pemasaran KOL. Rumus masalah dan tujuan penelitiannya ada tujuh. Kemudian lalu untuk rumus masalahnya yang pertama ada bagaimana penerapan AI LARC dalam bisnis processing di agensi pemasaran KOL. Yang kedua, apa manfaat yang diperoleh oleh agensi dari penggunaan LARC dalam operasional bisnisnya. Yang ketiga, bagaimana efektivitas AI LARC dalam meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas agensi pemasaran KOL. Yang keempat, apa tantangan yang dihadapi oleh pemasaran KOL dalam mengadopsi AI LARC? Yang kelima, lalu bagaimana AI LARC mempengaruhi strategi pemasaran dan pengelolaan KOL dalam agensi? Yang keenam, sejauh mana penggunaan AI LARC berkontribusi terhadap pengambilan keputusan bisnis di agensi pemasaran KOL? Dan yang terakhir, apa rekomendasi terbaik untuk mengoptimalkan pemanfaatan AI LARC dalam bisnis processing agensi KOL? Untuk tujuan penelitiannya sendiri ada tujuh. Yang pertama, menganalisis penerapan AI dalam bisnis processing di agensi pemasaran KOL. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan LAX bagi agensi pemasaran KOL dalam dalam operasional bisnisnya. Yang ketiga, mengidentifikasi analisis efektivitas AI LAX dalam meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas agensi pemasaran KOL. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi agensi pemasaran KOL dalam mengadopsi AI LARC dalam bisnis processing. Yang kelima, menganalisis pengaruh penggunaan LARC terhadap strategi pemasaran dan pengelolaan KOL. Yang keenam, menganalisis kontribusi LARC dalam pengambilan keputusan bisnis di agensi pemasaran KOL. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk optimalisasi pemanfaatan LARC dalam bisnis processing
agensi pemasaran KOL. Untuk manfaat penelitiannya ada dua, yaitu secara praktis dan teoritis. Secara praktis, penelitian ini ingin menginformasikan praktik penggunaan kecerdasan buatan LAK sebagai media yang selalu digunakan oleh karyawan agensi Orbit untuk berkomunikasi antar karyawan, untuk penyimpanan data campaign, serta penyimpanan data perusahaan. Yang kedua, menginformasikan hasil analisis dampak penggunaan LAK pada proses bisnis yang berlangsung di agensi pemasaran influencer tersebut. Yang untuk secara teoritisnya ada dua. Yang pertama, memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan bagi studi ilmu manajemen, khususnya di bidang pemasaran. Yang kedua, sebagai penerapan dari ilmu manajemen pemasaran yang selama ini dipelajari di bangku kuliah. Untuk kajian teorinya ada empat, yaitu ada media sosial, kecerdasan buatan, influencer marketing, dan bisnis processing. Menurut Abdul Qasultnia di tahun 2012, media sosial didefinisikan sebagai wadah dalam lingkup daring yang memungkinkan penggunanya dapat saling terlibat dan memanfaatkan konten yang dibuat oleh pengguna yang berlainan. Kemudian menurut Alexander Simon dalam Jarak 2021, kecerdasan buatan merupakan suatu wilayah penelitian, aplikasi dan interaksi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dalam melaksanakan segala hal yang dalam pandangan manusia tergolong cerdas. Yang ketiga, menurut Gu, Leung dan Parmata di tahun 2022, influencer marketing merupakan sebuah strategi dalam bidang pemasaran yang dimana influencer diberikan tugas untuk diberi- untuk mempromosikan sebuah produk baik barang ataupun jasa oleh, ol- kepada para pengikutnya oleh brand. Kemudian menurut Hayati, visual processing merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi secara sistematis untuk menaikkan nilai kualitas dengan memproses input menjadi output dan melibatkan antara aspek yang ada sehingga dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Untuk metode penelitiannya, meneliti melakukan penelitian ini di kantor Orbit yang berlokasi di Jalan Dharma Wangsa 8, nomor 38, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama 3 bulan, mulai tanggal 10 Februari 2025 dan berakhir pada 9 Mei 2025. Untuk informan yang dipakai ada 15 orang. Yang pertama ada 3 orang dari kelas spesialis manajer, lalu 5 orang dari kelas spesialis staff, yang kelima yang 5 orang dari kelas planner dan 2 dari akun eksekutif. Kemudian untuk jenis penelitiannya, penelitian mengambil penelitian secara kualitatif. Nah, penelitian ini bersikap deskriptif dan dipilih karena paling sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan belum banyak terjelaskan secara teoritis maupun melalui angka-angka statistik. Kemudian pengumpulan datanya, peneliti mengambil data dari observasi, lalu wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Untuk triangulasi datanya, peneliti melakukan 3 langkah, yaitu reduksi data, penjabaran data, serta pengambilan kesimpulan. Untuk reduksi datanya ini, data yang masih mentah dilakukan proses pemilihan dan peringkasan sesuai fokus penelitian, seperti mengambil poin-poin utama dalam hasil wawancara dan mengambil dokumentasi yang berhubungan dalam penelitian yang akan dibawakan. Nah, penelitian ini mengambil data dari beberapa hasil pengamatan dan wawancara sama peneliti melakukan dari intensif di Orbit Digital Agency. Yang kedua, untuk penjabaran data ini, peneliti menjabarkan data yang ada baik berbentuk baik yang dalam berbentuk narasi, gambar maupun tabel. Nah, penjabaran data ini penting dilakukan supaya informasi lebih komunikatif, mendukung analisis, lalu menggambarkan pola hubungan serta membuat kredibilitas penelitian menjadi meningkat. Dan terakhir bahwa peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan kesimpulan. Untuk validitas dan reliabilitas datanya, peneliti melakukan triangulasi sumber yang di mana peneliti untuk mengumpulkan informasi yang didapatkan dari narasumber baik dari tingkat manajer, KOL spesialis, maupun dari beberapa bagian yang dibutuhkan, yang yang, mem- yang dibutuhkan dan mereka tentu menggunakan alat dalam proses bekerjanya
Nah, kemudian peneliti juga melakukan member checking, yang di mana peneliti menyampaikan kembali hasil interpretasi awal supaya tidak terjadi adanya kesalahan pemaknaan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.